Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rahmadani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A, dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori sosiologi sastra. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada asumsi dasar kajian sosiologi sastra, yang ketiga ada lingkup kajian sosiologi sastra, dan yang keempat ada teknik kajian sosiologi sastra. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran kehidupan atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra, yaitu masyarakat. Yang kedua yaitu ada asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Yang pertama yaitu ada karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra mencerminkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya ini mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Contohnya seperti novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata, menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikannya. Karya ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya. Yang kedua ada pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Contohnya seperti Perempuan Berkalung Sorban oleh Abidah El Kalieki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Yang ketiga yaitu ada sastra sebagai eksperimen moral. Karya sastra yang digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Contohnya seperti Siti Nurbaya oleh Marah Rusli menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Yang keempat yaitu ada karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis baik yang nyata maupun rekaan melalui imajinasi dan persepsi. Contohnya seperti kumpulan puisi Chairil Anwar mencerminkan pengalaman dan perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Yang kelima yaitu ada kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Karya sastra lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contohnya seperti Gadis Pantai oleh N.H. Dini menggambarkan kehidupan sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karya ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada periode tersebut. Yang ketiga yaitu ada sastra sebagai eksperimen moral. Karya sastra yang digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Contohnya seperti Siti Nurbaya oleh Marah Rusli menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial terhadap praktik-praktik tersebut. Yang keempat yaitu ada karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis baik yang nyata maupun rekaan melalui imajinasi dan persepsi. Contohnya seperti kumpulan puisi Chairil Anwar mencerminkan pengalaman dan perjuangan Chairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Yang kelima yaitu ada kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Karya sastra lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contohnya seperti Gadis Pantai oleh N.H. Dini menggambarkan kehidupan sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan.
Karya ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada periode tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai lingkup kajian sosiologi sastra. Terdapat 3 pandangan teoritis, yakni 1. Wellek and Warren pada tahun 1989 terdapat 3 sasaran pendekatan sosiologi sastra, yakni yang pertama, sosiologi pengarang yang membicarakan latar belakang status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Yang kedua yaitu sosiologi karya sastra, yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang ketiga, sosiologi pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi pembaca. Yang kedua ada Lawrenson dan Swiftwood pada tahun 1971 terdapat 3 perspektif sosiologi sastra, yakni yang pertama ada penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial, merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan. Yang kedua yaitu ada penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis. Dan yang ketiga ada penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Yang ketiga ada Watt yang membahas hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Pertama, konteks sosial pengarang. Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Ketiga, fungsi sosial sastra yang akan terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial dan sampai berapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial. Selanjutnya yaitu mengenai teknik kajian sosiologi sastra. Karena sosiologi sastra tidak hanya memfokuskan penelitian sebagai teks beda budaya yang otonom, sumber-sumber yang di luar teks sastra itu pun merupakan bahan penting. Pengetahuan mengenai sejarah, situasi sosial dan politik, perkembangan media, agama, struktur sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Proses reproduksi sastra, riwayat hidup pengarang, dan lain-lain merupakan sumber yang sangat berharga. Data yang berkenaan dengan semua itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan memeriksa sumber terkait, wawancara mendalam, kuesioner terbuka maupun tertutup, dan pengamatan dalam beberapa hal dan cara-cara yang bisa ditempuh. Seperti halnya kajian-kajian sastra lainnya, penerapan kajian sosiologi sastra pun mempertimbangkan fokus permasalahan yang dibahas. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Teori kritik sastra sosiologis menekankan bahwa karya sastra harus dipahami dalam konteks budaya, sosial, dan historis di mana karya sastra tersebut diciptakan. Karya sastra tidak hanya merupakan produk artistik, tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial dan hubungan kekuasaan yang ada pada masa itu. Selain itu, sastra tidak hanya merefleksikan kondisi sosial, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi pandangan sosial dan mendorong perubahan sosial. Teori kritik sosiologis mengakui bahwa karya sastra dapat berfungsi sebagai alat kritik sosial dan medium untuk merangsang perubahan dalam masyarakat. Teori kritik sastra sosiologis juga menawarkan kerangka kerja yang penting untuk memahami karya sastra sebagai produk dan cerminan dari kondisi sosialnya. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana sastra berfungsi dalam konteks sosial, memperlibatkan hubungan antara teks dan struktur sosial, serta menilai peran sastra dalam memperkuat atau menantang ideologi dan norma-norma sosial. Dengan demikian, teori ini memperluas pemahaman kita tentang sastra, tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang aktif dan mempengaruhi. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.